Halo Sobat OBTV, kembali lagi di program Berita News Point. Program berita seputar Universitas Brawijaya, Malang Raya, dan informasi menarik di sekitar kita. News Point Highlight akan menyajikan rangkuman berita sepekan yang telah dipilih oleh tim redaksi untuk menemani akhir pekan pemirsa OBTV. Selamat menyaksikan dan inilah News Point Highlight hari ini yang akan dimulai dengan berita. Ribuan mahasiswa Malang ikuti diskusi generasi muda memilih Kemenko Polhukam. Ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi mengikuti diskusi yang diadakan oleh Kementerian Polhukam bersama Universitas Brawijaya. Diskusi ini merupakan salah satu upaya dari Kemenpolhukam untuk mengajak anak muda, terutama mahasiswa, berperan aktif dalam pemilu 2024 mendatang. Deputi Dipkor Hukum dan HAM Dr. Sugeng Purnomo menjelaskan bahwa diskusi ini bertujuan mengajak mahasiswa berperan aktif dalam pemilu. Kita selenggarakan ini harapannya adalah memberikan penguatan, memberikan kepercayaan pada teman-teman mahasiswa khususnya untuk memastikan bahwa mereka punya peran. Mereka punya kewajiban untuk menentukan perjalanan Indonesia ke depan. Maka yang bisa dilakukan salah satunya adalah menggunakan hak pilihnya secara tepat. Siapa yang akan dipilih itu adalah hak. Tapi ini anggaplah sebagai kewajiban untuk ikut menentukan arah kemajuan dan perbaikan Indonesia ke depan. Untuk itulah kita berusaha untuk melakukan kegiatan dalam forum ini, harapannya kawan-kawan mahasiswa bisa semakin paham tentang apa yang harus dilakukan di saat pemilu 14 Februari tahun depan. Dalam diskusi tersebut, Menko Polhukam Mahfud MD juga berdiskusi dengan beberapa mahasiswa yang ikut bertanya mengenai politik, pemilu, dan demokrasi. Diharapkan diskusi ini dapat memberikan wawasan baru kepada mahasiswa di Kota Malang dalam menghadapi pemilu 2024. Rektor Universitas Brawijaya, Profesor Widodo, mengajak kepada mahasiswa di Kota Malang untuk berperan aktif dalam pemilu 2024. Walaupun jumlah mahasiswa yang memiliki hak pilih hanya 5%, namun dengan kiprah dan geraknya mahasiswa dapat menjadi agen perubahan agar pemilu 2024 dapat berjalan dengan lancar dan demokratis. Pemilih muda di Indonesia cukup banyak ya, 50% tadi Presiden EM yang menyampaikan. Tetapi kalau kita lihat data statistik, pemilih mahasiswanya kira-kira nggak sampai 10%, sekitar 5%. Artinya apa? Kalau toh semua mahasiswa itu tidak golput, kira-kira mampu nggak mengarahkan suara pada suatu calon yang memang sangat kredibel di Indonesia? Nggak mampu, karena cuman sekitar 5% sedikit. Tetapi di sisi lain, saudara-saudara sekalian, mahasiswa selalu menunjukkan dalam sejarah perjuangan Indonesia, mahasiswa selalu di depan. Mahasiswa selalu menjadi agen perubahan suatu bangsa, khususnya di Indonesia. Widodo optimis dengan berbagai materi dalam diskusi bersama Menko Polhukam dapat memberikan wawasan baru kepada mahasiswa agar mereka dapat berperan nyata dalam mensukseskan pemilu dan mengawal berbagai perubahan zaman yang ada. Creative Planner Festival 2023 yang berlangsung di Gedung Samanta Krida UB merupakan puncak dari pembinaan peserta Akademi Wirausaha Mahasiswa Merdeka.
Ratusan peserta ini berasal dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia yang telah mendapatkan pembinaan dan pendampingan agar dapat menghasilkan produk dan jasa wirausaha mereka. Menurut koordinator acara Anissa, pameran ini menunjukkan bahwa produk AWMM siap untuk dipasarkan. AWMM sendiri ini sudah tahun kedua Brawijaya yang mengadakan kegiatan ini. AWMM sendiri diikuti oleh mahasiswa dari seluruh Indonesia yang memang mereka fokus untuk wirausaha. Kemudian AWMM ini tahun ini kami juga mengajak kerjasama Departemen Manajemen FEB UB. Nah, kenapa kami mengajak Departemen Manajemen? Karena di Departemen Manajemen ini ada prodi khusus yaitu prodi kewirausahaan. Jadi memang kita kolaborasi karena kita relate ya dari AWMM sendiri dan Departemen sendiri. Nah, kemudian acara ini berlangsung selama 1 semester. Jadi AWMM sendiri ini kita sudah berjalan mulai bulan Agustus dan di tanggal 5 dan 6 Desember ini kita fokus untuk memperkenalkan. Jadi produknya teman-teman peserta ini kita perkenalkan, mereka sudah siap sejauh mana sih produknya itu sudah siap dipasarkan, seperti itu. Creative Planner Festival berlangsung selama 2 hari sejak tanggal 5 hingga 6 Desember. Selain pameran juga terdapat berbagai kegiatan pendukung lainnya hingga puncak acara yaitu pemberian award AWMM bagi para peserta. Perjalanan tim PKK Ormawa UB dalam ajang Abdi Daya cukup panjang. Setelah pada tahun 2022 tidak ada tim PKK Ormawa yang lolos hingga tahap Abdi Daya. Pada tahun 2023 ini, 1 tim lolos masuk dalam final Abdi Daya. Menurut pendamping PKK Ormawa UB, Dr. Abu Bakar Sambah, perjalanan tim UB dalam kontes ini cukup panjang. Kegiatan ini juga divisitasi oleh tim pusat untuk mengetahui proses dan pengabdian yang berjalan bersama mitra. Tahun ini 2023 mulai sosialisasi awal tahun 2023, topik subtopik itu bertambah menjadi 16. Akhirnya kami sosialisasi internal, kemudian semua Ormawa kirim ke kami. Kami seleksi karena yang dikirimkan hanya 16 nih. Hanya 16 yang harus dikirim. Jadi kita harus seleksi dan ini topiknya beragam dan tahun ini lumayan bagus-bagus. Topiknya beragam, kita seleksi internal. Begitu selesai seleksi internal, 16 sub proposal namanya. 16 sub proposal terbaik kami kumpul jadi satu. Jadi ini agak berbeda dengan PKM Dikti mungkin. Di PPK Ormawa itu masing-masing tim buat sub proposal. Universitas buat proposal. Jadi ada sub proposal 16 itu kami rangkum menjadi satu proposal Universitas Brawijaya. Semuanya kita kirim. 16 sub proposal kita kirim. Satu proposal dari Universitas Brawijaya kita kirim juga. Nah, 2 itu menjadi penilaian. Dari 2 itu alhamdulillah ada 6 sub proposal yang diterima dan lolos pendanaan. Dan waktu itu range yang lolos pendanaan itu antara 36 juta sampai 39 juta untuk satu tim. Jadi lumayan besar, tapi mereka harus melakukan kegiatan yang lumayan padat mulai bulan Juni, bahkan saat mereka buat proposal kan bulan Februari ya, sampai dengan selesai mungkin bulan kemarin itu visitasi lapang. Melalui Abdi Daya ini, pada tahun 2023, kontingen UB optimis dapat memberikan yang terbaik. Program ini juga mampu menggerakkan organisasi mahasiswa agar dapat membuat berbagai perubahan kecil bersama komponen masyarakat secara langsung. Universitas Brawijaya menerima kunjungan Komisioner Komisi Informasi Pusat untuk melakukan visitasi terhadap perjalannya keterbukaan informasi di UB. Sebagai lembaga publik berkategori informatif, UB sudah memiliki kesiapan untuk menjalani sesi tersebut.
Kepala DIKUB Zulfaidah Penata Gemam menjelaskan tahapan untuk penilaian dari KIP sudah dijalani oleh UB dan saat ini masuk tahap visitasi. Hari ini akan dilakukan visitasi oleh Komisioner Komisi Informasi Pusat dari Jakarta. Ini merupakan rangkaian kegiatan tahapan dalam monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik yang ada di seluruh Indonesia. Jadi setiap tahun badan publik itu selalu dimonef oleh KIP. UB sebagai salah satu badan publik karena kita menerima sebagian dana dari masyarakat harus dilakukan monitoring dan evaluasi juga oleh Komisi Informasi Pusat. Nah, tahapan pertama kita mengisi SAQ, itu Self Assessment Questionnaire. Ada banyak butir-butir pertanyaan, sekitar 170-an pertanyaan, itu kita isi dengan data dukung. Nah, dari hasil penilaian kita mendapatkan nilai yang sangat baik sehingga dilanjutkan dengan tahap presentasi. Presentasi uji publik sudah dilakukan minggu lalu tanggal 29 November yang presentasi Pak Rektor. Pak Rektor UB sebagai atasan PPID, saya dampingi karena saya sebagai koordinator PPID pelaksana di UB. Presentasinya sekitar setengah jam, jadi presentasi 10 menit, kemudian tanya jawab 10 menit, dilanjutkan dengan closing oleh komisioner. Melalui visitasi, diharapkan komisioner KIP dapat melihatkan secara langsung perkembangan dari penerapan keterbukaan informasi yang ada di Universitas Brawijaya dalam mengelola kegiatan pendidikan sehingga dapat memberikan layanan informasi kepada semua pihak. Penandatanganan perjanjian kerjasama ini juga turut menegaskan komitmen dua pihak dalam meningkatkan akses informasi dan kolaborasi bidang pendidikan. Perjanjian ini juga diharapkan dapat membawa dampak positif dalam mengembangkan sumber daya juga meningkatkan kualitas informasi di wilayah. Menjadi kampus dengan jumlah mahasiswa terbanyak di Jawa Tengah menjadi daya tarik Universitas Semarang agar dapat menjadi corong keterbukaan informasi. Ketua KIP Jateng Indra Asoka juga turut menyampaikan apresiasinya pada USM. Luar biasa sekali sih, memang kami dari Komisi Informasi sangat senang dan bangga bisa bekerja sama bersinergi dengan USM. Tentunya di sini dengan reputasi USM sebagai kampus swasta yang memiliki mahasiswa terbanyak se-Jawa Tengah, tentunya di sini bisa menjadi corong keterbukaan informasi bahwa nantinya dari teman-teman dari USM, mahasiswa USM ataupun Sivitas Akademi USM ini bisa mengetahui eksistensi dari Komisi Informasi. Tentunya di sini dengan mendatangkan banyaknya badan publik yang hadir, karena peserta uji publiknya hari ini sampai 90 badan publik, tentunya banyak bupati, wali kota, kepala dinas, ya, kemudian dari penyelenggara pemilu KPU Bawaslu yang bisa hadir ke USM. Tentunya di sini bisa meningkatkan, kalau istilah anak muda sekarang, engagement lah, bahwa USM ini bisa ikut terangkat dengan adanya kita melakukan uji publik di sini, seperti itu. Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jateng, Rina Retnaningrum, menekankan bahwa kegiatan ini memberikan transparansi terhadap kebutuhan masyarakat. Ya, luar biasa lah, ini kita semuanya badan publik harus dari sini nanti akan kelihatan siapa-siapa yang paling luar biasa dalam memberikan keterbukaan informasi, memberikan transparansi kepada masyarakat. Apa yang dibutuhkan masyarakat, bahwa pemerintah pada prinsipnya yang di sini terwakili oleh badan publik sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing memberikan layanan dan informasi kepada masyarakat. Tapi jangan lupa kita juga ada informasi yang dikecualikan, itu nggak boleh. Ini luar biasa.
Dari Semarang, tim liputan USM TV melaporkan untuk UB TV. ALSA Local Chapter Universitas Padjadjaran tahun ini kembali menyelenggarakan Care and Legal Coaching Clinic. Di tahun 2023 ini, Legal Coaching Clinic atau CLCC mengangkat tema The Industrial Waste Crisis, Leading the Industry Waste Management, yang menghadirkan sejumlah pembicara baik dari akademisi, instansi pemerintah, masyarakat umum, serta aktivis hukum dan lingkungan. Project Officer ALSA Legal Coaching Clinic 2023, Rido Kristomor, mengatakan peserta ALSA Legal Coaching Clinic CLCC 2023 melebihi dari target yang ditentukan. Melalui acara ini diharapkan jadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah untuk menyuarakan keresahan terkait sampah dan limbah sesuai tema ALSA CLCC 2023. Oke, untuk ALSA Care and Legal Coaching Clinic ini target peserta kita kurang lebih dari 30 sampai 40 orang dan nyatanya quorum memenuhi untuk tempat dan peserta yang datang juga alhamdulillah bisa lebih dari apa yang kita targetkan. Oke, untuk kegiatannya apa aja sih, Kak? Untuk kegiatan, jadi ALSA Care and Legal Coaching Clinic mempunyai 3 rangkaian. 3 rangkaian tersebut, yang pertama itu ada pre-event, lalu ada ALSA Care and Share, dan terakhir ini main event kita atau acara utamanya yaitu Legal Coaching Clinic. Di pre-event kemarin kita memperkenalkan apa itu CLCC dan apa yang akan kita bawakan. Lalu di ALSA Care and Share kita melaksanakan ALSA Peduli dan Berbagi. Jadi di sana kita memberikan fasilitas kepada masyarakat, lalu kita juga memberikan seminar dan workshop. Dan hari ini adalah acara utama kita. Kita di sini menjadi jembatan penghubung antara masyarakat dan pemerintah. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menyuarakan suara masyarakat atas keresahan yang mereka alami, dan untuk pemerintah tersendiri tujuannya mendapatkan isu atau kasus dari masyarakat tentang apa yang dialami oleh masyarakat dengan masyarakat yang hidup berdampingan dengan sampah ataupun limbah. Karena memang tahun ini ALSA CLCC mengusung tema yaitu pengelolaan limbah dan sampah. Karena di setiap tahunnya itu Care and Legal Coaching Clinic itu temanya berbeda-beda. Karena di tahun kemarin kita masalah pangan dan tahun ini masalah sampah. Dan di tahun depan mungkin permasalahannya beda lagi seperti itu. Oke, harapannya dengan adanya ALSA CLCC ini apa sih, Kak? Harapannya dengan adanya Care and Legal Coaching Clinic, menurut aku kita sebagai mahasiswa atau penerus bangsa seharusnya lebih bisa membuat masyarakat atau orang di sekitar kita yang mengalami kesusahan atau mengalami keresahan itu terbantu dengan adanya kita. Sementara itu, dosen bidang hukum lingkungan, tata ruang, dan agraria Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Dr. Nadia Astriani, mengapresiasi kegiatan ALSA CLCC 2023 yang diharapkan dapat berlanjut menjadi aksi nyata. Dirinya menambahkan kasus hukum yang berkaitan dengan lingkungan mengutamakan pencegahan dan advokasi dibandingkan harus masuk ke dalam ranah hukum yang cukup banyak memakan waktu. Bagus ya, maksudnya kalau saya karena dari dosen hukum lingkungan, acara ini semoga menambah banyak mahasiswa yang peduli akan lingkungan, dan harapannya acaranya nggak cuma selesai di dalam ruangan gitu ya, acaranya berlanjut supaya nanti mereka lebih advokasi ke lapangan gitu, emang benar-benar melakukan apa yang tadi didiskusikan di acara ini. Dalam kegiatan ini digelar sesi fokus group discussion dan pemaparan materi serta tanya jawab antara pemateri dan peserta Legal Coaching Clinic 2023. Dalam kesempatan ini, Wakil Ketua DPC Asosiasi Advokat Indonesia Cabang Bandung, Widianto Sukarnain, SH, akan memfasilitasi masyarakat untuk memberikan pelatihan pembuatan peraturan desa atau perdes tanpa membayar sepeser pun, serta pendampingan hukum bagi masyarakat. Dari Bandung, Jawa Barat, tim liputan Divia Unpad TV untuk UB TV. Hujan yang terjadi pada saat ini tidak hanya menjadi berkah namun juga dapat menyebabkan bencana berupa banjir. Hal ini terjadi karena semakin sedikitnya daerah resapan air terutama di kawasan pemukiman dan perkotaan.
Untuk itu diperlukan upaya agar air hujan yang turun tidak hanya dibiarkan mengalir, namun juga dapat terserap ke dalam tanah menjadi cadangan air. Ketika kita bicara pengelolaan limpasan air hujan, itu kan kita pasti kan sampai saat ini masih punya pikiran bahwa hujan itu kan harus kita segerakan masuk ke sungai atau ke saluran kan begitu. Nah, ternyata kita saat ini kan dihadapkan pada sebuah situasi di mana kita itu kan juga perlu ada potensi banjir dan juga kekeringan kan begitu. Sehingga apa yang saya tawarkan itu dalam konsep G2I Green Infrastructure itu pada akhirnya bisa menjembatani itu. Jadi kita tidak semata-mata hanya mencoba untuk mengatasi limpasan saja, tapi juga sekaligus kita mau konservasi itu. Nah, sehingga di masa mendatang kalau kita masif melaksanakan itu, maka otomatis Anda bisa bayangkan berapa volume yang masuk ke dalam tanah dan berapa yang kita bisa kendalikan ya, untuk kemudian nanti bisa lebih berbasis konservasi tadi itu. Jadi wawasan lingkungannya itu nampak seperti itu. Jadi saya berharap jadi ketika nanti pada saat diterapkan itu, kan tadi saya sampaikan bahwa ada banyak sekali kombinasi yang bisa kita berikan untuk green sama grey itu. Melalui konservasi, menurut Guru Besar FTUB Profesor Doni Hari Suseno, maka air hujan dapat dikelola dengan baik sehingga tidak menjadi banjir, namun dapat memberikan manfaat bagi lingkungan dan kehidupan masyarakat.